Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu, dilindungi oleh Allah dimanapun kalian berada. Oke anak-anak, pada hari ini Buka Rumah akan melanjutkan materi pembelajaran. Di bab 2 ini kita akan mempelajari perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka pada sesama. Sebelumnya, silakan siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis yang berfungsi untuk mencatat hal-hal penting ketika Buka Rumah menyampaikan materi ini. Oke anak-anak, beramal soleh. Amal soleh berasal dari kata amilus solihati, yaitu segala perbuatan baik yang dapat mendatangkan kemanfaatan bagi dirinya maupun orang lain sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Amal soleh memiliki nilai di sisi Allah jika amal tersebut didasarkan atas dua hal, yaitu niat ikhlas semata-mata karena Allah dan benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi, amal soleh itu memiliki nilai di sisi Allah jika amal tersebut satu, ikhlas semata-mata karena Allah, dan dua, benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kebenaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Jadi anak-anak, dalam surat Al-Asr ini Allah itu berfirman, manusia dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, nasihat menasehati antar manusia supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kebenaran. Amal soleh dapat dibagi menjadi 3 macam. Apa saja itu? Pertama, amal soleh terhadap Allah. Misalnya, sholat, puasa, haji, membaca Al-Quran, itu amal soleh terhadap Allah. Yang kedua, amal soleh terhadap manusia. Misalnya, senyum terhadap saudaranya, bertutur kata yang santun terhadap orang lain, menjenguk orang sakit, membantu fakir miskin. Nah, itu amal soleh terhadap manusia. Dan yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam. Misalnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan tempat tinggal, menjaga kerindangan tanaman, daur ulang sampah. Nah, itu tadi ada 3 amal soleh ya anak-anak, terhadap Allah, terhadap manusia, dan terhadap lingkungan alam. Amal soleh yang pahalanya akan terus mengalir walaupun orangnya sudah meninggal. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim. Bagaimana bunyi hadisnya? An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata banu adama anqata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3 perkara. Salasin, 3 perkara itu apa saja? 1. Sodakotin jariyatin. Sodakotin jariyatin. Sodakoh jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat baginya. Awaladin solihin yada'ulah. Dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika seseorang telah meninggal dunia, manusia meninggal dunia, maka terputus segala amalnya, kecuali 3 perkara. Sodakoh jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hikmah melakukan amal soleh. 1. Mendapat ampunan dan pahala dari Allah. 2. Mendapat tambahan petunjuk. 3. Dijauhkan dari kerugian akhirat. 4. Menghapus dosa-dosa. Dan 5. Mendapat kehidupan yang baik dan layak. Berikutnya, materi berbaik sangka. Berbaik sangka itu disebut husnudzon. Sikap atau perilaku yang baik harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, kebalikan dari husnudzon yaitu sudzon, berburuk sangka. Dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, ini mengenai perintah dari Allah untuk kita untuk menjauhi buruk sangka. Nah, ini jauhilah kebanyakan buruk sangka, kecurigaan, karena sebagian buruk sangka itu dosa. Jadi, kita sebagai umat muslim menghindari atau menjauhkan diri dari sifat sudzon. Jangan berburuk sangka. Kita dianjurkan untuk berhusnudzon atau berbaik sangka. Nah, kepada siapa husnudzon kita? Macam-macam husnudzon. Ada 3. Husnudzon kepada Allah, husnudzon kepada diri sendiri, dan husnudzon kepada orang lain. Maksudnya, husnudzon kepada Allah. Kita berbaik sangka kepada Allah. Sesuatu hal yang menimpa kita atas izin Allah itu baik untuk kita. Karena sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kita butuhkan. Bukan Allah mengetahui bukan yang kita inginkan. Jadi Allah sudah paham betul. Sudah tahu betul. Kita tinggal mencari hikmah dari sebuah ujian dari Allah tersebut. Lalu husnudzon kepada diri sendiri. Gimana caranya? Ketika kita ujian, kita berhusnudzon, kita bisa optimis, bisa jangan berburuk sangka terhadap diri kita. Nanti kalau tidak bisa sudah memikirkan hal-hal yang negatif, jangan. Tetapi kita harus berbaik sangka terhadap diri kita sendiri. Lalu husnudzon kepada orang lain. Nah, ini kepada teman, kepada kakak, keluarga di rumah, berbaik sangka kepada orang-orang tersebut. Nah, jadi kita husnudzonnya kepada Allah, kepada diri sendiri, dan kepada orang lain. Hikmah berprasangka baik. 1. Hidup menjadi lebih tenang dan optimis. Dapat bersabar dengan musibah, sebab yakin setelah kesulitan akan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Ya, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Menjadikan seseorang yang pribadi tangguh, menjadikan seseorang teguh pendirian, lebih kreatif, memiliki kepercayaan diri yang tinggi, menjadikan seseorang yang tidak mudah putus asa, tercipta hubungan yang harmonis dan bersosial. Sekian anak-anak, materi pada hari ini. Semoga apa yang Bu Karomah sampaikan dapat kalian pahami. Sekian dari Bu Karomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.